Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada seri berbagi membaca hadis-hadis yang termuat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekh besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kali ini akan melanjutkan pada hadis nomor 72. Baik, kita lihat dulu kitab hadisnya. Kali ini saya akan membuka tentang bab pembatal wudhu. Kita mulai dari hadis nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya menunggu salat Isya hingga terangguk-angguk kepala mereka, kemudian mereka salat, padahal mereka tidak berwudu lagi. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Daraqutni, dan asalnya di dalam Muslim. Hadis berikutnya nomor 73. An Aisyah qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ra'atun ustahadu fala adhuru afa ad'us salah qala la innama dhaliki irqun walaysa bihaydin fa idza aqbalat haydatuki fad'is salata fa idza adbarat faghsili anki tama thumma salli. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Aisyah, ia berkata, telah datang Fatimah binti Abu Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang perempuan yang kena penyakit istihadah hingga saya tidak suci. Lantaran itu, apakah boleh saya tinggalkan sholat? Sabdanya, jangan. Yang demikian itu dari urat dan bukan haid. Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah sholatmu. Dan apabila ia berhenti, cucilah daripadamu darah itu,
kemudian sholat. Muttafaqun alaih. Berikutnya hadis nomor 74. Walil Bukhari summa tawadda'i likulli salatin wa asyara Muslimun ila annahu hadafaha. Artinya, dan bagi Bukhari, kemudian berwudulah buat tiap-tiap salat. Dan Muslim membayangkan bahwa ia buang tambahan itu dengan sengaja. Selanjutnya hadis nomor 75. An Ali ibn Abi Talib qala kuntu rajulan muzza'an fa'amartul miqtada ay yas'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu'u muttafaqun alaihi wal lafdu lil Bukhari. Artinya, dari Ali bin Abi Talib, ia berkata, adalah saya seorang yang sangat bermadhi. Lalu saya suruh Miqdad bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, maka sabdanya wajib wudu ditentang itu. Muttafaqun alaih, tetapi lafaz itu bagi Bukhari. Selanjutnya hadis nomor 76. An Aisyata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Artinya, dari Aisyah bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium seorang istrinya, kemudian pergi sholat, padahal ia tidak berwudu. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan dilemahkan dia oleh Bukhari. Kita lanjutkan hadis nomor 77. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslimun. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu merasa sesuatu di dalamnya, yaitu meragu-ragukan dia adakah keluar daripadanya sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid buat berwudu hingga ia dengar suara atau ia rasa angin. Dikeluarkan dia oleh Muslim.
Lanjut nomor 78. An Talq ibn Ali qala rajulun masastu dzakari au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi sholati alaihi al-wudu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Madini huwa ahsanu min hadithi Busrah. Artinya, dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata seorang laki-laki, saya telah sentuh kemaluan saya. Atau ia berkata, seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Adakah wajib atasnya untuk wudu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak, hanya ia sepotong anggota daripadamu. Dikeluarkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, dan telah berkata Ibnul Madini, ia itu lebih baik daripada hadis Busrah atau hadis ke-79. Berikut hadis nomor 79. An Busrata binti Safwana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda akhrajahul khamsah wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wa asahhu syai'in fi hadzal bab. Artinya, dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Dikeluarkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan Bukhari berkata, ia itu sebaik-baik hadis di dalam bab membatalkan wudu ini. Lanjut hadis nomor 80. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un au ru'afun au qalasun au madhyun falyatawadda thumma yabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmadu wa ghairuhu. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa muntah atau keluar sesuatu dari hidungnya atau muntah dari leher atau keluar madhi, maka hendaklah ia berwudu
Kemudian ia sambung sholatnya. Tetapi di dalam antara itu jangan ia berkata-kata. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan dilemahkan dia oleh Ahmad dan lainnya. Ayyuhal musyahidun al-kiram wa ayyuhal mustami'un al-kiram. Sampai di sini dulu pembacaan hadis yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita bersua kembali pada sesi selanjutnya. Ila liqa. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.